Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan secara garis besar tentang materi fenomena antarmuka dengan dosen pengampu Bapak Fajar Aditama, yang dimana di sini terdapat beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Aldi Muhammad Dimyati, kemudian Edi Sahrul Pratama, ada Fadli Aditya atau saya sendiri, dan ada Fitri Mulyani, yang dimana akan dijelaskan berurutan sesuai absen yang di sini. Dan untuk selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aldi Muhammad Dimyati. Nah, slide pertama yaitu pengertian fenomena antarmuka. Jadi, fenomena antarmuka merupakan peristiwa atau interaksi fisik dan kimia yang terjadi di batas antara dua fase yang berbeda, misalnya antara cairan dan padatan atau antara dua cairan yang tidak saling bercampur seperti air dan minyak. Dalam dunia farmasi sendiri, fenomena ini sangat penting karena banyak bentuk sediaan obat seperti emulsi, suspensi, krim atau lotion yang merupakan susun dua fase yang perlu dikendalikan interaksinya di bagian antarmuka. Jika antarmuka antar dua fase ini tidak stabil, maka sediaan bisa cepat rusak, memisah atau tidak efektif. Selain itu, fenomena antarmuka juga berkaitan dengan proses disolusi atau pelarutan, penyerapan hingga kestabilan zat aktif dalam suatu sediaan. Oleh karena itu, memahami konsep ini jadi sangat penting baik untuk peracikan, formulasi maupun produksi obat agar hasilnya optimal dan stabil. Selanjutnya kita bahas dua jenis fenomena antarmuka yang paling mendasar, yaitu tegangan permukaan dan juga tegangan antarmuka. Yang pertama ada tegangan permukaan, di mana permukaan adalah gaya yang menyebabkan permukaan cairan seolah-olah mengecil atau berkontraksi. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan gaya tarik antara molekul pada permukaan cairan, karena molekul di permukaan tidak dikelilingi oleh molekul lain dari semua arah. Contohnya seperti bisa kita lihat saat tetesan air terbentuk menjadi bulat di atas permukaan daun. Itu adalah akibat dari tegangan permukaan. Dalam bidang farmasi, tegangan permukaan ini penting dalam proses pembentukan tetesan, penyebaran zat aktif, serta kestabilan emulsi dan suspensi. Yang kedua ada tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka sendiri merupakan fase dua cairan yang tidak bisa bercampur seperti air dan minyak. Nilainya biasanya lebih kecil dibanding tegangan permukaan karena adanya gaya adhesi antar kedua cairan yang lebih besar daripada gaya antara cairan dan udara. Dalam formulasi emulsi, misalnya kita perlu menurunkan tegangan antarmuka agar kedua fase cairan bisa lebih stabil saat dicampur. Disinilah peran surfaktan menjadi penting untuk menjaga agar kedua fase tetap menyatu. Jadi baik tegangan permukaan maupun tegangan antarmuka memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan sediaan farmasi yang stabil dan efektif. Jenis-jenis yang ketiga adalah adsorpsi, di mana proses zat terlarut menempel di permukaan zat padat atau cairan lainnya. Penting dalam proses pembersihan dan formulasi obat. Yang keempat ada whiting atau pembasahan, adalah proses di mana cairan menyebar di permukaan padat, penting dalam industri cat, pertanian, dan farmasi untuk pelarutan dan stabilitas sediaan. Dan yang kelima adalah potensial zeta, adalah potensi listrik yang terbentuk pada lapisan geser partikel dalam suspensi, berfungsi sebagai indikator stabilitas sistem koloid termasuk emulsi dan suspensi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau penggunaan dari fenomena antarmuka ini. Yang pertama, fenomena antarmuka digunakan pada proses formulasi obat untuk menentukan kelarutan dan stabilitas obat dalam bentuk sediaan emulsi dan juga suspensi. Yang kedua, digunakan pada industri farmasi dan kosmetik untuk menentukan stabilitas krim, lotion, dan produk yang berbasis emulsi sangat bergantung pada interaksi antarmuka ini. Yang ketiga, digunakan pada pengolahan air dengan menggunakan koagulasi dan flokulasi
untuk menjernihkan air melalui kontrol antarmuka partikel. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu nanoteknologi untuk mengontrol interaksi antara nanopartikel dengan medium di sekitarnya. Di pengaplikasian fenomena antarmuka selanjutnya atau yang kelima yaitu digunakan pada proses pertanian untuk meningkatkan penetrasi air ke dalam tanah dan memastikan akar tanaman mendapat cukup air. Selanjutnya untuk penyolderan untuk memastikan solder dapat membasahi permukaan logam dan membuat ikatan yang kuat. Demikian penjelasan singkat tentang fenomena antarmuka. Untuk penutupnya kita dapat kesimpulan yang didapat yaitu fenomena antarmuka merupakan konsep dasar yang penting dalam proses fisika dan kimia, terutama dalam bidang farmasi untuk membantu dalam pengembangan sediaan yang lebih stabil. Dengan demikian, pemahaman tentang fenomena antarmuka ini diperlukan oleh para ilmuwan, apoteker, teknolog industri, maupun kita sebagai mahasiswa farmasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.